itu secara kolektif utuh A sampai Z. Maka itulah fungsinya. Poin yang pertama itu adalah menyiapkan bahan-bahan dalam kita melakukan wawancara ke narasumber, sehingga semua informasi atau berita-berita yang bisa kita dapat dari narasumber itu secara utuh dan secara konkret kita dapat. Kemudian kita masuk ke poin terakhir, menutup wawancara. Menutup wawancara itu adalah memverifikasi kembali keterangan yang penting dari narasumber, terutama yang menyangkut data maupun informasi yang valid dan benar. Jadi dari rangkaian pertanyaan-pertanyaan itu kita verifikasi ulang lagi yang sekiranya itu biasanya berhubungan dengan data, gitu. Jadi kita ulang lagi supaya data-data itu memang benar-benar valid dan benar, sehingga pada saat kita tulis di suatu berita ini nggak jadi pertanyaan dari publik, gitu. Jadi kita ulang lagi. Kemudian juga kita juga harus terutama pada saat wawancara dengan tokoh-tokoh nasional ya, pejabat presiden maupun kepala desa, itu juga kita harus selalu menekankan kebenaran keterangan yang mereka informasikan ke kita, sehingga jangan terjadi blunder pada saat kita sudah naikkan berita ternyata informasi atau data yang kita dapat itu nggak valid, gitu. Nah, yang kedua adalah menutup wawancara dengan disertai kesimpulan atau isi wawancara yang kita dapat ke narasumber, sehingga nanti narasumber itu bisa mengkoreksi atau merevisi apa yang kita sudah dapat, apa yang kita sudah tulis, kita simpulkan lagi ke narasumber bisa menambahkan atau mengurangi apa yang kita dapat. Jadinya itulah poin dalam hal menutup wawancara. Kemudian juga kita juga bagaimana sih kiat-kiat untuk kita melakukan wawancara terhadap narasumber. Sebentar, saya ini kiat-kiatnya. Ini di slide nggak ada nih kiat-kiat kita melakukan wawancara nih. Lupa menampilkan. Kiat wawancara itu ada beberapa poin, kurang lebih ada 10 poin. Yang pertama itu adalah pada saat kita melakukan wawancara ke narasumber itu kita jangan berbahasa basi. Jadi langsung ke poin pertanyaannya. Karena kalau berbahasa basi itu juga nanti narasumbernya juga akan bosan atau gimana gitu. Kemudian pada saat kita melakukan wawancara itu step by step, satu-satu. Makanya itulah fungsinya kita menyusun pertanyaan-pertanyaan sebelum kita menemui si narasumber. Jadi pada saat pertanyaan pertama belum selesai, jangan mengajukan pertanyaan berikutnya. Kita habiskan dulu pertanyaan pertama, setelah habis baru kita masuk pada poin pertanyaan berikutnya. Kemudian kiat yang ketiga adalah jangan kita sebagai wartawan atau sebagai kontributor jangan menutupi identitas kita. Kita harus jujur dari media mana, terus topik yang kita angkat apa gitu. Selama ini kan banyak media, kalau di daerah-daerah itu media merangkap LSM gitu, sehingga pada saat si LSM yang mengaku media ingin menemui narasumber, itu narasumber udah ketakutan gitu. Saya pengalaman beberapa di daerah itu yang namanya kepala desa, itu kalau ditemuin wartawan, mas tinggal pengalaman ya. Itu nggak menemuin kepala desa sampai dia tuh di ruangannya itu 4 jam di dalam, nggak mau keluar. Karena kalau di daerah-daerah LSM mengaku wartawan,
Jadi kepala-kepala desa ini trauma. Di awal-awal mereka temuin, begitu ditemuin identitas mereka ternyata merangkap LSM. Nah itu hal-hal gitu yang harus kita informasikan ke narasumber, sehingga narasumber pada saat menerima kita itu dengan lapang lah ya, dengan istilahnya terbuka gitu. Jadi kita jangan menutupi identitas kita sebagai kontributor atau wartawan dari media. Kemudian juga pada saat kita melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, itu juga pertanyaan-pertanyaan memang yang sesuai dengan kompetensi si narasumber. Jangan melenceng gitu. Biasanya ini kan kenapa terutama pejabat publik lah ya nggak mau menemui wartawan, apalagi doorstop loh. Karena apa? Pada saat meresmikan suatu olahraga, ini wartawan kan agak nakal nih. Tapi kan dipertanyakan dengan hubungan tadi, itu akan melenceng ke sisi mana. Nah, itu sebenarnya kalau kita sebagai wartawan atau itu ya menghindari hal kayak gitu. Sehingga si narasumbernya itu juga agak secara mimik mukanya nggak merengut atau apa gitu. Seperti itu. Jadinya ya kita harus tahu diri pada saat si pejabat publik melakukan suatu kegiatan yang sifatnya keagamaan misalnya, pada saat doorstop ya jangan dikasih pertanyaan yang berbau politik atau apa. Itu kitanya yang harus Mas Ence bilang harus beretika ya Mas Ence ya. Oke. Yang kelima adalah pertanyaan-pertanyaan itu ya harus terbuka, dalam arti jangan ada yang ditutup-tutupi. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu open aja ke narasumber gitu. Jangan yang sifatnya abu-abu gitu. Jadinya pada saat narasumber menyampaikan informasi itu, si narasumber itu juga gamblang dan jelas gitu. Nggak ada keraguan atau tidak ada keabu-abuan. Kemudian poin yang kelima itu adalah bagaimana kita mencari informasi ke narasumber itu dengan ya sedikit ada guyonan atau apa, jangan terlalu formal lah gitu, bercanda ya istilahnya, jangan serius-serius banget gitu loh, sehingga pada saat kita melakukan wawancara itu nggak kaku lah ya gitu loh. Karena di era sekarang beda sama dulu. Kalau dulu kan terlalu formal, kalau sekarang ya ada jok-joknya dikit lah, sehingga pada saat kita melakukan wawancara itu nggak terlalu ada batasan gitu. Kemudian yang ketujuh adalah itu juga kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu si narasumber menjawab ya atau tidak. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan bahwa informasi itu adalah informasi yang valid gitu. Informasi yang kita dapat, kita ulang lagi nih, Pak, apakah ini benar Pak? Sehingga dia harus si narasumber itu harus bisa jawab iya atau tidak gitu. Untuk memvalidkan informasi yang kita dapat gitu. Dan ini emang ya pinter-pinternya kita lah kontributor atau wartawan untuk melakukan improvisasi dalam pertanyaan itu, seperti itu. Kemudian poin yang ke-8 adalah kita jebak nih dengan pertanyaan-pertanyaan, Pak, menurut informasi sana begini-begini nih Pak. Nah itu kan dia mau nggak mau akan memancing jawaban yang notabene kebenaran kan gitu. Nah itu juga kita harus lakukan itu gitu. Misalnya Perdagangan mengatakan harga beras nggak naik, ya kita ini aja, kita tadi lah ya, kita jok aja Pak, di pasar sana tuh harganya ternyata tinggi Pak, gini. Nah kita kan keluar kan informasi yang benar, oh di sana tinggi karena faktor bla 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 gitu, seperti itu. Kemudian yang ke-9 ada istilah kalau wawancara itu seolah-olah kita ada diam dulu gitu loh. Itu bahasa ininya ya, kasih jeda bahasa ininya gitu.
sehingga jangan air mengalir gitu kan, membosankan kan gitu. Jadinya itu sebenarnya sih poin ke-9 trik aja sih, intrik kita dalam melakukan wawancara sehingga tidak ada kebosanan atau kejenuhan gitu. Seolah-olah kita mikir, kita diam dulu gitu loh dalam melakukan pertanyaan. Kita kan udah punya nih acuan pertanyaan, jangan air mengalir dulu, seolah-olah kita diam dulu mikir gitu. Sehingga di situ ada jeda sehingga tidak ada kebosanan atau kejenuhan. Kemudian yang terakhir itu juga pada saat kita selesai melakukan wawancara, ya kita di situ ada sedikit basa-basi lah, ucapan terima kasih atas waktu dan luangnya, sehingga kita bisa bertemu dengan narasumber, ya sedikit-sedikit memuji atau istilahnya ya, menaik-naikkan dia lah. Sebenarnya ini juga basa-basi juga sebenarnya, tapi ini harus kita lakukan di akhir awal wawancara sehingga tidak hambar lah pada saat kita melakukan closing di wawancara tersebut. Jadinya itu kurang lebih seperti itu bagaimana kita melakukan teknik wawancara terhadap narasumber. Yang jelas pertama menyiapkan bahan, kemudian melakukan wawancara, ketiga menutup wawancara itu sendiri. Ini cukup simpel dan sederhana. Dan ini sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana kepintaran atau kepandaian kita berimprovisasi aja sih sebenarnya terhadap si narasumber. Intinya jangan membuat bosan, jangan membuat jenuh, jangan membuat pada saat wawancara berlangsung itu ada kekosongan atau kevakuman inilah interaksi terhadap wawancara. Ya, makanya disitulah fungsi-fungsi sedikit jok-jok dikit, guyonan dikit, sehingga hal-hal tersebut bisa meriangkan atau menggembirakan suasana wawancara kita terhadap narasumber. Kurang lebih seperti itu dari paparan saya. Nanti kita akan melakukan tanya jawab secara umum aja dari paparan dari Mas Hence. Dari saya, monggo silakan mengajukan pertanyaan dan saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Wah, luar biasa sekali ya penyampaian materi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Cepur dan Bapak Hence yang telah menyampaikan materi hari ini. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang hadir offline maupun online. Dipersilakan mengajukan pertanyaan. Mungkin dari sisi offline ada yang ingin dipertanyakan, boleh angkat tangan. Ya. Maaf ini bertanya, perkenalkan saya Miftahul Mizan dari Bekasi. Tadi mungkin sudah dibahas, cuman ini saya terlewat. Perkenalkan, nama saya Miftahul Mizan dari Bekasi. Izin bertanya, Pak, tadi mungkin saya sudah dibahas, cuman saya mungkin terlewat mengenai perbedaan reporter plus kameramen dan reporter full, itu bedanya di mana ya? Dan terus tugasnya mereka itu apa? Dari kedua itu perbedaan tugas mereka dari reporter plus kameramen sama reporter full. Terima kasih dari saya. Ada lagi? Masih? Mohon izin sebelumnya Pak, perkenalkan saya Maaf dari Media Suara Indonesia. Ini ingin mempertanyakan Pak, kita secara umum untuk menarik sebagai seorang jurnalis atau wartawan, apakah ada syarat-syarat tertentu Pak? Misalkan ini bidangnya ya contoh profesi lah, yang tadinya mungkin tambal ban atau lupa, misalkan ini bidangnya lemari profesi yang kedua lupa, misalkan ini bidangnya apa
ya contoh hal profesi lah, ya. Yang tadinya mungkin tambal ban atau ini ada cek atau persyarat bagian hari. Sekarang di sini jadi wartawan ini adalah kemungkinan persyarat sementara kita kan di sini tadi dari Bapak sendiri membicarakan dari secara ini memang kita banyak, tapi kadang ada wawasan yang kurang, mohon petunjuk Bapak. Oke. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli dari Media Papa Internet menanyakan hal ini Pak. Bagaimana saya juga Pak bagaimana teknik pemisahan identitas tambahan dalam suatu kasus di bidang tertentu Pak? Apakah sama atau berbeda Pak? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Bekasi. Mengenai tugas wartawan full itu, reporter full itu, dia bekerja memang benar-benar hanya sebagai reporter, bukan kameramen. Itu yang saya sampaikan tadi itu terjadi di era belum ada media digital, belum ada media online. Nah, kalau di televisi benar-benar reporter, dia nggak bisa pegang kamera karena kameramen news itu untuk media TV, reporter sendiri karena reporter dia tidak bisa bekerja tanpa ada kamera kalau medianya media TV. Ya. Nah, kalau sekarang ini yang media online, dia cenderung melaksanakan tugas dua. Tapi meskipun cara pengambilan gambarnya tidak seprofesional kameramen news, ya kan? Nah, tugas reporter itu dia kan mengusulkan berita, mengumpulkan berita, mencari berita, melakukan wawancara. Nah, biasanya di saat dia wawancara, kalau dia ada kameramen, kalau dulu kita ketika misalnya di pekerjaan harian, jadi redakturnya akan membuat list kepada si kameramen, nanti dia akan ngatur jadwal liputan bersama-sama dengan si reporter. Kalau dia mau ngambil gambar di sini kan dulu kamera kan terbatas, jadi dia nyusun jam segini kadang-kadang reporter sudah nggak ada di lokasi, kameramen yang datang, jadi itu diatur sehingga itu tugasnya si kameramen. Nah, kalau sekarang ini kan semua sudah dimudahkan, rata-rata kan gadgetnya sudah ada kamera di situ dengan resolusi yang sangat tinggi, sehingga dasar-dasar pengambilan gambar itu ditugaskan juga kepada reporter. Tapi kalau media-media nasional sekelas misalnya Kompas, Media Indonesia, itu rata-rata pengambilan gambar di event-event tertentu itu datang full di situ. Kameramen benar-benar profesional dengan satu kameramen kadang-kadang di bawah 3 kamera. Takut kameranya ada yang rusak, lalu ada pengambilan gambar jauh. Jadi seperti itulah tugas pembedaan mana reporter full dan mana reporter misalnya dia merangkap kameramen. Nah, kalau kameramen benar-benar dia kameramen, karena ada 2 jenis. Ada kameramen news untuk online, cetak, ada kameramen video untuk TV. Kalau kameramen TV tentu dia menggunakan kamera yang berbasis video. Nah, begitu dia liputan itu, dia harus connect dengan si reporter. Reporter yang perintah dia nggak bisa rekam tanpa perintah reporter. Karena reporter akan menyesuaikan isi naskah dengan si gambar yang diambil oleh kameramen. Jadi kalau gambarnya begini, dia akan bilang, saya nanti di naskah saya di awal itu yang penting gambar yang tadi ini ya, yang pertama awal muncul. Sehingga koneksi antara kameramen untuk video jurnalis itu harus connect dengan si reporter. Nah, di dalam konteks sekarang ada kan perkembangan terkini itu video jurnalis. Dia bertindak sebagai reporter, dia bertindak sebagai kameramen, dia juga editor. Nah, itu yang sedang kita kembangkan ya. Di Cyber Academy ke depan nanti pelatihan ke sana. Karena sasaran kita kan selain reporter, kita akan melatih reporter menjadi video jurnalis. Karena citizen journalism itu sudah berkembang sangat pesat. Misalnya contoh ya, sekarang ini kan banyak konten-konten kreator itu, atau istilah lebih itu ke YouTuber maupun selebgram. Mereka yang sudah jadi profesional, dia menggunakan kameramen
khusus, ya kan. Tapi kalau dia pemula-pemula biasanya dia pakai sendiri, dia taruh tripod, dia konten sendiri, taruh tripod di depan, atau dia minta tolong siapa lah teman-temannya, ya kan. Nah, begitu dia sudah mulai menghasilkan, baru dia sewa kameraman beneran, baru dia suruh edit pakai PC dan sebagainya. Nah, kita punya platform baru yang tenaga pengajarnya juga baru. Kita akan melatih yang bisa melatih wartawan itu mengambil gambar lewat handphone, kemudian mengedit dengan handphone dan mengupload dengan handphone. Itu next program. Yang pasti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya dari Mas apa tadi? Ya, tentang apa tadi? Itu Pak, syarat-syarat. Oh, syarat-syarat. Nah, sekarang begini, perkembangan digital informasi ini kan sudah menyeret seluruh komponen masyarakat itu bisa menjalankan praktek jurnalistik dengan istilah kerennya pewarta warga atau citizen journalism, ya kan? Jurnalisme warga ini itu kan apapun perangkat undang-undang tentang kebebasan informasi, kemudian undang-undang pers, lalu undang-undang yang lain yang berkaitan dengan itu nggak bisa dibendung undang-undang ITE karena mekanisme pers itu kan menyangkut hak asasi manusia. Makanya di dalam salah satu dasar undang-undang pers itu hak asasi manusia. Kenapa wartawan itu tidak bisa dipidana? Karena itu menyangkut hak asasi manusia. Karena dia menjalankan praktik itu kan dengan pikirannya. Nah, saya menjawab pertanyaan saudara itu bahwa apakah dia profesi A, profesi tiba-tiba dia mau beralih boleh? Iya boleh. Cuma kan dia harus punya dasar minimal dia pernah sekolah, ya kan? Kalau dia nggak sekolah itu berarti dia hanya menjalankan praktik jurnalisme warga, tapi dia secara profesional itu akan sulit diterima untuk bekerja di sebuah media yang profesional. Kecuali, ya mohon maaf kan banyak sekali istilah-istilah media abal-abal gara-gara media-media yang orang mendirikan website itu kan terlalu mudah. Cuma menurut undang-undang pers, media-media online itu kan harus berbadan hukum. Iya. Kalau dia nggak berbadan hukum itu pidana. Iya. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaan dari pekerjaan rumah sebetulnya pers Indonesia itu, media-media itu kan harus profesional. Artinya dia membentuk media, mendirikan media berbadan hukum, PT misalnya, lalu kemudian menjalankan praktik itu berdasarkan wartawan-wartawan yang profesional, bukan asal dia tarik sana. Tapi kalau misalnya dia, jangan salah, ada orang tukang beca, dia jadi tukang beca karena dia meskipun misalnya dia pernah jadi sarjana, kuliah di A, tapi tidak ada pilihan lain selain dia jadi tukang beca untuk pekerjaan. Atau misalnya dia tukang bakso, ya kan? Tapi dia mau beralih itu. Tapi dia pernah sekolah minimal SMA. Lalu dia mau jadi wartawan. Boleh aja jadi wartawan untuk apa dulu? Kalau untuk sekedar nyari berita terus apakah dia menghasilkan? Kan itu pertanyaan. Pertanyaan mungkin mengarah ke sana. Nah, ini memang jadi pekerjaan rumah para petinggi di Dewan Pers untuk melakukan itu, melakukan filter. Tapi kan sekarang putusan MK regulasi kan ada di organisasi pers. Nah, sekarang kalau misalnya dia berprofesi non wartawan lalu tiba-tiba dia mau karena dia punya kemampuan, ya kan, karena dia ikut pelatihan atau misalnya otodidak atau dia paham waktu dia sekolah dulu atau dia kuliah dulu dia memang sering menulis, ya bisa. Tapi dia harus bekerja di sebuah media. Media mana? Nah, memang menjadi satu rahasia umum 90% media-media online itu kan tidak menggaji wartawannya. Wartawan itu mendapatkan income dari kreativitas dia untuk mendekatkan diri dengan narasumber, memberitakan narasumber dengan sesuatu yang bermanfaat bagi narasumber, lalu dia mendapatkan benefit dari situ. Itu fakta yang terjadi. Seharusnya kan praktek jurnalistik itu bagi wartawan yang profesional itu dia bekerja diberikan salary. Nah, salary itu kan berdasarkan income dari perusahaan media. Nah, perusahaan media itu dapat income dari mana ya? Dari iklan. Nah, faktanya kan di Indonesia itu iklan itu 90% itu kan dikuasai oleh media konglomerasi. Nah, sehingga itu fakta yang belum diselesaikan oleh pemerintah maupun siapapun lembaga media di Republik ini. Saya pun berkocak-kocak setiap hari sampai menggugat Dewan Pers, nggak ada gunanya karena kita melawan oligarki. Nah, jadi jawab pertanyaanmu itu menarik karena di situ, ya kan, orang selalu menyepelekan, kalau dia profesi ini lalu jadi wartawan, ya siapa yang melarang? Undang-undang mengatakan bisa. Tapi siapa dulu, media apa dulu yang mau menerima seperti itu kan? Nah, yang penting bahwa dia pernah sekolah, lalu dia kemudian dia ikut pendidikan pelatihan jurnalistik, lalu dia melakukan praktik.